Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada sesi kedua ini kami akan menyampaikan tentang tata tertib peserta didik SMA Muhammadiyah Makanan tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang yaitu mengamati, memperhatikan dan menimbang bahwa satu, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik, efektif dan efisien bila didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. Dua, usia SMA adalah usia pancaroba yang penuh gejolak emosional. Yang ketiga, setiap peserta didik mempunyai hobi, bakat, kemampuan, harapan, kebutuhan, dan karakter individual dan cita-cita yang berbeda. Keempat, warga SMA Muhammadiyah Makanan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, etnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Kelima, SMA Muhammadiyah Makanan berada di lingkungan masyarakat yang padat dan ramai dengan segala aktivitasnya. Maka sebagai acuan beraktivitas di lingkungan SMA Muhammadiyah Makanan diberlakukan tata tertib peserta didik sebagai berikut. Bab 1, hak dan kewajiban. Pasal 1, hak peserta didik. Peserta didik berhak A. mendapat pelayanan dan pembinaan sesuai dengan bakat, potensi, dan kemampuannya. B. mendapat pendidikan agama dan umum secara seimbang. C. diusulkan untuk mendapat beasiswa pendidikan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dari instansi terkait bagi peserta didik yang memenuhi kriteria. D. mendapat laporan hasil belajar peserta didik. Pasal 2, kewajiban peserta didik. Peserta didik berhak A. menghormati seluruh warga sekolah. B. membawa kartu pelajar dan perlengkapan pembelajaran setiap hari. C. menerima IPM sebagai satu-satunya organisasi siswa yang ada di sekolah. D. mengikuti semua kegiatan pembelajaran dan program sekolah dengan tertib. E. melaksanakan dengan sungguh-sungguh janji siswa sebagai mana yang dibacakan pada setiap upacara bendera. F. membaca Al-Quran setiap awal jam pertama kegiatan pembelajaran serta melaksanakan sholat duha pada istirahat pertama dan zuhur berjamaah pada istirahat kedua. G. memelihara kebersamaan dan tolong-menolong dalam kebaikan di lingkungan SMA Muhammadiyah Makanan. H. menjaga keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan, keindahan, kesehatan, dan kerindangan atau disingkat dengan K7 di SMA Muhammadiyah 5 Karangeneng. I. menandatangani pernyataan kesanggupan untuk mematuhi semua peraturan sekolah.
Pasal 3. Waktu masuk dan kehadiran peserta didik. 1. Pada hari-hari efektif belajar, setiap peserta didik harus hadir di sekolah 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran yang dimulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 14.00. 2. Pada hari-hari tertentu, waktu PPM akan disesuaikan dengan kegiatan yang berlangsung di sekolah. 3. Peserta didik yang terlambat diizinkan mengikuti pelajaran pada jam pelajaran kedua setelah mencatat keterlambatannya di buku bobot poin pelanggaran. 4. Peserta didik yang sudah terlambat 4 kali dilakukan pemanggilan orang tua melalui wali kelas untuk diberikan pembinaan. 5. Pada waktu pergantian jam pelajaran, peserta didik tetap berada di dalam ruang kelas menunggu guru berikutnya. 6. Apabila 5 menit dari jadwal jam belajar guru belum masuk kelas, pengurus kelas melapor kepada piket. 7. Peserta didik yang mengikuti kegiatan ekskul di luar jam efektif belajar harus mendapatkan persetujuan dari pembina yang didampinginya serta wakil kesiswaan dan dilaporkan kepada kepala sekolah. 8. Kehadiran peserta didik mengikuti pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal 90% hari-hari efektif dalam 1 tahun pelajaran. Pasal 4. Ketidakhadiran. 1. Sakit. A. Peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran di sekolah karena sakit wajib mengirim kabar kepada pihak sekolah atau wali kelas, guru piket, atau pegawai tata usaha dan menyerahkan surat keterangan sakit dari orang tua atau wali atau dokter kepada pihak sekolah. B. Peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran di sekolah karena sakit lebih dari 3 hari wajib mengirim kabar kepada pihak sekolah dan menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter kepada pihak sekolah. 2. Izin. A. Peserta didik yang meminta izin untuk tidak mengikuti proses PPM harus menyerahkan surat permohonan izin dari orang tua atau wali kepada pihak sekolah. B. Peserta didik yang akan keluar kelas pada saat PPM berlangsung harus meminta izin kepada guru yang sedang mengajar di kelas. C. Peserta didik yang akan meninggalkan lingkungan sekolah wajib melapor kepada guru piket dan harus mendapat persetujuan dari wali kelas, wakil kesiswaan dan menunjukkan surat izin meninggalkan sekolah yang sudah ditandatangani guru piket kepada petugas keamanan sekolah. D. Peserta didik diizinkan meninggalkan lingkungan sekolah apabila 1. Memerlukan perawatan segera. 2. Dijemput orang tua atau wali karena keperluan darurat. 3. Mengikuti kegiatan luar sekolah dengan surat keterangan atau surat dispensasi dari kepala sekolah. Yang ketiga, tanpa keterangan. A. Peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran tanpa keterangan dianggap alfa dan diberi tanda A pada daftar hadir. B. Peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan selama 3 hari dalam 1 bulan akan diberikan surat panggilan kepada orang tua atau wali untuk bertemu wali kelas. C. Ketidakhadiran karena apa diperhitungkan dalam kriteria kenaikan kelas. Pasal 5. Pakaian seragam peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik memakai pakaian seragam SMA Muhammadiyah 5 Karanung dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Atasan, putra atau putri. Yang putra, atasan lengan panjang atau pendek dan bawahan memakai celana panjang tidak ketat dan ujung tidak mengecil. B. Yang putri, atasan baju lengan panjang memakai jilbab dan bawahan memakai rok panjang sampai mata kaki dan tidak ketat. 2. Hari Senin, pakaian seragam atasan putih, bawahan abu-abu, ikat pinggang, dasi, dan jas SMA Muhammadiyah 5 Garanang. 3. Hari Selasa, pakaian seragam atasan putih, bawahan abu-abu, ikat pinggang, dasi, dan jas SMA Muhammadiyah 5 Garanang. Hari Rabu, seluruh peserta didik memakai seragam batik. Hari Kamis, seluruh peserta didik memakai seragam batik. Hari Jumat, seluruh peserta didik memakai seragam HW dan hasduk. Hari Sabtu, seluruh peserta didik memakai seragam HW dan hasduk. Pasal 6, kelengkapan seragam peserta didik. Kelengkapan pakaian seragam adalah sebagai berikut. 1. Kaos dalam warna putih bagi laki-laki. Mohon maaf, saya ulangi. 1. Kaos dalam warna putih bagi laki-laki. 2. Sepatu kets hitam bertali warna hitam atau putih dengan warna tidak mencolok. Kaos 3. Kaos kaki putih polos 10 cm di atas mata kaki. 4. Ikat pinggang warna hitam. 5. Dasi SMA. 6. Name tag dan identitas sekolah, badge lengan baju dan logo SMA pada saku baju. Kerudung warna putih polos bagi perempuan dan seragam olahraga. Pasal 7, kebersihan dan kerapian. Kebersihan dan kerapian diatur sebagai berikut. 1. Kuku harus senantiasa bersih dan digunting pendek. 2. Rambut peserta didik putra dipotong pendek, rapi, konvensional, tidak menutupi alis. 3. Pakaian seragam harus selalu bersih. 4. Pemakaian seragam harus selalu rapi dengan atasan dimasukkan ke dalam bawahan disesuaikan dengan peraturan sekolah. Kebersihan, kerapian kelas dan lingkungannya menjadi tanggung jawab peserta didik. Menurunkan kursi di atas meja sebelum belajar dan menaikkan kursi di atas meja setelah jam pelajaran berakhir. Bab 2, larangan, sanksi pelanggaran dan penghargaan. Pasal 1, larangan, peserta didik dilarang keras. 1. Memakai lip gloss berwarna. 2. Berdandan berlebihan, pakai softline berwarna atau make up. 3. Memakai perhiasan dan aksesoris, gelang, kalung, cincin. 4. Memakai tato permanen dan tidak permanen. 5. Menindik anggota tubuh yang bukan untuk ditindik. Mewarnai rambut dan kuku. Membawa senjata tajam atau senjata api. Berkelahi di sekolah maupun di luar sekolah. Mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya. Melakukan tindakan asusila. Meninggalkan buku dan alat tulis lainnya di dalam laci, meja atau lemari kelas. Membawa benda-benda yang terkait dengan pornografi atau membuka situs internet yang bertentangan dengan norma asusila. Mengaktifkan telepon genggam selama pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru mata pelajaran. Membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi rokok, minuman keras, dan narkoba. Membawa uang berlebihan dan barang berharga yang tidak berkaitan dengan kegiatan sekolah
risiko kehilangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Menerima tamu selama kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa izin guru, piket, dan guru kelas. Meninggalkan pelajaran selama jam pelajaran sekolah berlangsung tanpa izin guru, mengejar, piket, atau guru kelas. Melakukan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pasal 2, sanksi pelanggaran. Peserta didik, 1. Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan aturan sekolah akan dikenakan sanksi berupa pencatatan poin pelanggaran yang pokoknya diatur tersendiri. 2. Sanksi atas pelanggaran dibedakan menurut jenis pelanggaran. A. Ringan, keterlambatan kehadiran dalam PPM, ketertiban, keindahan, dan kebersihan pakaian dan kepribadian. B. Sedang, peserta didik keluar lingkungan sekolah tanpa izin. C. Berat, mencuri, berjudi, menunjukkan perilaku tidak terhormat baik dengan kata-kata langsung maupun melalui media sosial, mengubah atau memalsukan nilai rapot, memalsukan tanda tangan, melakukan tindakan amoral dan asusila di sekolah, membawa atau menghisap rokok, membawa atau mengedarkan foto, VCD, HP, porno, membawa, menggunakan, memperjualbelikan senjata tajam atau senjata api, minuman keras dan narkoba, melakukan perkelahian sesuai dengan intimidasi dan ancaman, dan mendirikan atau mengikuti organisasi terlarang. 3. Sanksi atas pelanggaran mengacu pada jumlah bobot poin yang berlaku dalam 1 tahun pelajaran. Jika jumlah bobot poin mencapai 50, kategori ringan peserta didik diharuskan mengikuti bimbingan dan konseling oleh wali kelas bekerja sama dengan guru bimbingan dan konseling BK serta pemberitahuan ke orang tua. Jika jumlah bobot poin mencapai 100%, kategori ringan, peserta didik mendapatkan bimbingan dan arahan oleh wali kelas dan memanggil orang tua disertai surat pernyataan yang ditandatangani wali kelas, orang tua, peserta didik, dan guru BK. Jika jumlah bobot poin mencapai 100, kategori sedang, peserta didik mendapatkan bimbingan dan arahan wali kelas dan memanggilnya orang tua disertai surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh wali kelas. Jika orang tua, peserta didik, dan kesiswaan, sanksinya adalah scoring selama 3 hari. Jika jumlah bobot poin mencapai 50, kategori berat, peserta didik mendapatkan bimbingan dan arahan wali kelas dan pemanggilan orang tua peserta disertai surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh wali kelas, BK, orang tua, peserta didik, dan kesiswaan. Sanksinya adalah scoring selama 5 hari. Jika jumlah bobot poin mencapai 100, kategori berat, berarti peserta didik akan dikembalikan ke orang tua yang dikuatkan dengan dokumen atau bukti fisik pendukung. Catatan, bobot poin berkurang apabila ada prestasi perilaku yang sudah ditindaklanjuti oleh wali kelas. Pasal 3, penghargaan. 1. Penghargaan diberikan kepada bagi siswa didik yang mengikuti kegiatan dan berprestasi. 2. Penghargaan dan yang diberikan kepada penghargaan yang diberikan dapat berbentuk pujian disertai poin, piagam, dan berbagai hadiah lainnya sesuai dengan tingkat kegiatan dan prestasi. 3. Tingkat kegiatan yang dimaksud pada poin 2 adalah sekolah, kecamatan, wilayah, provinsi, nasional, dan internasional. 4. Kategori penghargaan yang diberikan dibuat dalam peraturan tersendiri. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan disusulkan di kemudian hari, ditetapkan di
Karangmeneng tanggal 13 Juli 2021. Tertanda Kepala Sekolah Karjo SPD MH. Demikian tadi tata tertib yang sudah kami bacakan dari awal. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada anak-anak sekalian. Terima kasih, jaga diri dan jaga kesehatan. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.